Anak ini benar-benar kasar. Mainan mahal itu langsung terlempar ke tanah. Dia bahkan menggunakan kakinya untuk menendangnya berkeping-keping. Minyak dituangkan ke dalam tanah. Lalu mengeluarkan sebotol saus cabai yang sangat pedas. Untuk membuat bahan yang bisa menghancurkan apapun. Melihat ekspresi ini, yakin Koca itu sedang bersiap untuk melakukan sesuatu. Seperti itu masih belum cukup. Dia terus mengolesi minyak di tangga. Gunakan selotip hitam untuk membungkus faucet dengan erat. Lalu semprotkan air kemana-mana sehingga membeku. Lalu buat lapisan es yang lebih tebal. Lihat rencana pertempuran dia yang dirancang dengan sempurna. Puding kemudian menunjukkan senyum puas. Semuanya sudah siap. Target yang akan tersiksa hari ini telah tiba seperti yang diharapkan. Dua pencuri inilah yang menyamar sebagai Sinterklas. Tapi baru saja masuk ke taman rumah Puding. Mobil tidak bisa dikendalikan lagi karena terlalu licin. Satu menabrak mobil langsung ke lampu jalan. Bahkan tas pengaman harus dibuka. Kedua pencuri ini berpegangan tangan dan bergerak maju. Sedetik kemudian. Kita meluncur kemana? Tanpa diduga, mereka menyelinap kembali ke tempat asalnya. Wanita itu mengingatkan tanahnya sangat licin. Tapi pria ini tidak berpikir begitu. Akibatnya, hanya berdiri dan tergelincir sekali lagi. Pria yang duduk di tanah dengan tangan di tanah memikirkan sebuah rencana. Selama berlari cukup cepat, tidak akan tergelincir lagi. Hasilnya masih kembali ke titik awal. Karena terlalu tidak berdaya, keduanya hanya bisa menginjak tumpukan salju untuk melangkah. Ketika pergi ke pintu, mereka menemukan 3 kue Natal. Ada juga kartu ucapan. Di atasnya tertulis, "Saya mencoba menunggu Anda datang tapi saya tertidur." Orang ini mengambil kue dan memakannya. Kue-kue ini dibuat dengan saus cabai yang sangat pedas yang membangunkannya. Susu sapi juga pedas. Dia segera meletakkan kepalanya di salju. Dia mempertaruhkan nyawanya dan menguburnya di dalam dengan mulutnya. Di sisi lain, wanita ini juga telah bisa mencapai sini. Dan Puding di lantai atas sedang menyiapkan senjata khusus. Bocah itu membuka tutup botol kok. Lalu masukkan beberapa permen ke dalamnya. Cepat tutup tutupnya. Lalu jatuhkan di tempat pencuri wanita. Botol kok terjebak di tanah. Pencuri wanita ini curiga, dia mencoba menendangnya dan itu baik-baik saja. Lalu dia menendangnya sekali lagi. Seperti yang diharapkan, itu menjadi tornado yang sangat kuat. Jadi Puding melemparkan sebotol lagi. Botol Coca-Cola tampaknya memiliki sistem otomatis yang terpasang. Setiap kali melakukan itu mengenai tepat tubuh pencuri wanita itu. Tapi dia juga menjadi lebih pintar. Dia mengangkat sebuah tutup untuk bertindak sebagai perisai. Semua lemparan Puding berikutnya gagal. Pencuri wanita mengambil kesempatan untuk bersembunyi di bawah pintu ruang bawah tanah. Puding berikutnya menyalakan petasan. Mobil mainan segera bergegas ke depan di rel. Dalam sekejap itu terbang keluar jendela. Itu jatuh tepat di tempat pencuri berdiri dan terbakar. Kakinya terbakar sehingga dia harus berlari. Dan menyalakan keran dan menemukan bahwa air telah memercik ke seluruh tubuhnya. Untungnya dia tidak terlalu bodoh. Kalau tidak, makanan kaki panggang akan muncul. Di sisi lain orang ini perlahan membuka pintu dan memasuki rumah. Anak laki-laki itu telah memegang pesawat untuk menembak berdiri di sini untuk waktu yang lama. Tapi tak disangka, senjatanya menembakkan bola biliar. Ambil kesempatan itu saat dia pingsan. Dia memakai kacamata Vernya untuk pencuri ini. Tunggu sampai dia bangun. Pemandangan di depan matanya membuatnya merasa bingung. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia menemukan dirinya di tebing. Dia langsung berdiri. Dia bahkan belum berjalan beberapa langkah, dan sudah ada jurang di bawah kakinya. Waduh! Di seberang tebing adalah batu datar. Dia mengumpulkan semua keberaniannya dan bersiap untuk melompat ke sana. Hasilnya, pada saat ini, bandit wanita yang membeku menjadi es juga datang ke sini. Dia menggunakan tangannya untuk mendorong pintu terbuka tetapi sepertinya dihentikan oleh sesuatu di dalam. Dia langsung marah.
Meskipun butuh sedikit usaha, pada akhirnya dia berhasil masuk. Lepas kacamata furnya. Dia ketakutan setengah mati. Benjolan di dahinya ini terlihat seperti tanduk Raja Iblis Banteng. Melihat bahwa dia telah kehilangan kemampuan untuk bertarung, dia memutuskan untuk bertindak sendiri. Dia perlahan mendorong pintu hingga terbuka. Di lantai ada semua mainan anak laki-laki itu. Tak berdaya dia berenang di lantai. Berjalan dengan pincang, kembali padanya untuk mendiskusikan tindakan balasan. Dia mengeluarkan buku catatan dari sakunya. Masih belum membaca beberapa halamannya. Tiba-tiba puding muncul di lantai atas. Dia buru-buru memohon perdamaian. Hasilnya, wanita ini berteriak bahwa dia tidak akan menyerah. Dia naik ke atas seperti itu. Sedetik kemudian, pria ini langsung menjadi marah. Mengumpat sambil menaiki tangga. Tetapi, serangan semacam ini benar-benar penghormatan kepada bocah itu. Dia memberitahu rekan-rekannya bahwa dia ingin mundur, tidak melakukan lagi. Tetapi dia masih tidak mau menyerah. Sekali lagi berusaha untuk naik lantai kedua. Dia baru saja tiba dan melihat setali sedang berayun. Jebakan yang telah dipasang oleh bocah itu, tetapi dia masih coba menariknya. Memegang tali di atas kepalanya dengan satu tangan. Kemudian dua senjata mainan muncul. Dia tidak menyangka bahwa dia akan kalah dari seorang anak. Lalu dia mendorong pintu. Dalam sekejap seluruh tubuhnya menegang. Treadmill telah menjadi senjata puding. Bocah ini benar-benar pintar. Dia langsung mengatur treadmill ke kecepatan tercepat. Lalu ambil roda besi. Tembakan tadi tidak mengenai, bocah itu menggunakan bola latihan lagi. Nak, beraninya kamu mencoba sesuatu yang begitu lembut melawan kami. Masih belum selesai berbicara, puding terus menyerang. Istrinya dipukuli yang membuatnya langsung marah. Setiap bola yang dia tembak ditangkap olehnya dengan satu tangan. Dari 36 rencana untuk melarikan diri adalah cara terbaik. Dia memanjat pagar dan langsung melompat turun. Tepat pada waktunya, kasur pegas di bawah menopang bocah itu. Bocah itu dengan jujur menasehatinya untuk tidak menggunakan tangga. Tapi dia tetap memutuskan untuk melompat turun. Gigi emas seperti itu terbang menjauh. Ambil kesempatan ini, wanita yang menemukan tujuannya datang ke sini hari ini. Tapi begitu dia mengeluarkannya, dia tercengang. Boneka porselen senilai $200.000 berubah menjadi kotak makanan. Apa yang terjadi dengan ini pada akhirnya? Puding sebenarnya mau ke kamar kecil ketika sedang duduk di mobil. Jadi ibu anak laki-laki itu bergegas mencari toilet. Tapi kebetulan, mereka meminta untuk pergi ke kamar kecil dua pencuri itu. Ada boneka aneh dan menarik perhatian puding. Dia takut puding akan memecahkannya sehingga dia segera menuntutnya kembali. Secara acak, dia menemukan boneka porselen ini senilai $200.000. Dia buru-buru membuka kotak untuk melihat boneka itu tapi tidak bisa ditemukan lagi. Dia langsung curiga puding mencuri boneka itu. Jadi dia bergegas mencari rumah puding. Tapi rumah puding sedang terburu-buru untuk bepergian. Dia pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Seperti yang diharapkan, seluruh keluarga meninggalkan puding di rumah sendirian. Itu mengarah pada pertempuran abad ini. Kesalahpahaman akhirnya terselesaikan. Tapi dia membantah mengambil boneka pasangan itu. Ketika mengetahui bahwa puding sendirian di rumah. Pasangan yang baik hati membawa puding ke rumah mereka untuk merayakan hari Natal. Sementara semua orang mendiskusikan kemana boneka itu pergi. Cucu pria itu keluar dari kamar sambil membawa boneka. Lalu melemparkan boneka itu ke udara. Pria itu hendak mengulurkan tangannya untuk mengambilnya kembali, tetapi dia jatuh dari tangga. Istri pria itu juga tidak bisa menangkapnya. Di saat genting, puding sudah menangkap boneka itu. $200.000 akhirnya disimpan. Tepat pada saat ini, ibunya puding juga kembali tepat waktunya. Pulang rumah, ibu bocah itu segera tercengang.
Rumah yang bersih sekarang telah menjadi tempat seperti medan perang. Film berakhir di sini. Terima kasih atas perhatian menonton Anda.